Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Cahyo Hadi dalam materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 8. Pak Guru akan membahas lanjutan dari kemarin, yaitu sepak takraw. Jadi Pak Guru membahas ini adalah sudah kamu pelajari kemarin, sudah kamu lakukan. Mungkin kalau kamu belum tahu, mungkin pernah kelas 7 sudah pernah melakukan, ini diulang lagi, mungkin diperdalam dalam bentuk pelajaran daring ya. Sepak takraw merupakan olahraga permainan menggunakan bola terbuat dari rotan yang dimainkan menggunakan kaki dan semua anggota badan kecuali tangan. Permainan dilakukan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 3 orang di lapangan berbentuk persegi panjang yang di bagian tengah lapangan dibatasi sebuah jaring atau net. Salah satu regu dinyatakan menang jika berhasil memasukkan atau mengembalikan bola sedemikian rupa sehingga bola dapat jatuh di lapangan lawan tanpa bisa dikembalikan. Ya, nanti Pak Guru akan menerangkan tentang dasar-dasarnya ya. Nanti lebih jelasnya, lebih fokus ya, kita harus bermain di lapangan ya. Selanjutnya, lapangan sepak takraw. Ya, kamu sendiri sudah tahu di sekolah Sepaja sudah ada lapangannya. Ya, tinggal kamu lebih memperhatikan ya, memperhatikan lapangan itu ya. Itu lanjut, lapangan sepak takraw. Yang pertama, lapangan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter. Terdapat lingkaran di tengah lapangan yang berfungsi sebagai tempat servis takraw dengan ukuran jari-jari 30 cm. Ya, itu namanya biasanya di tengah. Kamu sudah tahu, mungkin yang belum tahu, yang di tengah bagian orang yang servis itu dinamakan tekong ya. Yang di depan itu namanya apit kanan, apit kiri ya. Mungkin kamu perhatikan waktu kelas 7 sudah tahu belum ya, nanti bisa di lapangan atau diperhatikan dengan teliti. Yang selanjutnya, garis seperempat lingkaran di setiap penjuru tengah lapangan berfungsi sebagai tempat untuk memberikan umpan servis dengan ukuran jari-jari 90 cm. Selanjutnya, apabila permainan dilakukan di dalam ruangan, tinggi minimal loteng atau atap adalah 8 meter dari lantai. Ya, biasanya main di PTD ya, bekas PTD ya, di gedung PGRI. 4 sisi lapangan harus bebas dari hambatan sekurang-kurangnya 3 meter. Jadi kamu dalam ini lapangan harus kamu lihat, kamu kuasai, dan kamu juga harus melakukan pemanasan sebelum melakukan permainan olahraga. Selanjutnya, tiang dan net sepak takraw. Tinggi net putra 155 meter di pinggir dan minimal 152 meter di tengah. Tinggi net putri 145 meter di pinggir dan minimal 142 meter di tengah. Kedudukan tiang 30 cm dari garis pinggir. Net terbuat dari tali, benang atau nilon yang lubangnya berukuran 6 atau 8 cm. Panjang net tidak lebih dari 6,11 meter dan lebar 70 cm. Kedua ujung net ditandai dengan pita ukuran 5 cm, ditarik dan dikaitkan pada tiang. Ya, jadi kamu sudah tahu di sekolah ada netnya yang biasanya dilapisi pita ukuran 5 cm yang warnanya putih.
Bola sepak takraw sudah tidak asing lagi. Biasanya ini kamu perhatikan warnanya ada dua, yang satu bisa kuning, bisa biru, yang terbuat dari plastik, dan satunya terbuat dari rotan ya. Bola sepak takraw keterangannya ya, bola berbentuk bulat dibuat dari rotan atau plastik sintetik fiber ya. Berat bola antara 170 atau 180 gram untuk putra dan di 150-160 untuk putri. Lingkaran keliling bola 42-44 cm untuk putra dan 43-45 untuk putri. Terdiri dari 9 atau 11 anyaman strain dan mempunyai 12 lubang. Ya, kamu sudah tahu ya punya bola. Teknik dasar sepak takraw. Ya. Yang pertama adalah sepak sila. Yang kedua, membahu, mendada, hiding, sepak kuda. Ya, ini keterangannya ya. Teknik dasar sepak takraw. Sepak sila. Sepak sila merupakan sebuah teknik dasar pada sepak takraw juga yang tujuannya adalah untuk menyepak bola takraw. Dalam teknik ini sepakan dilakukan dengan menggunakan kaki pemain bagian dalam. Jadi kaki seperti orang bersila ya, seperti orang bersila. Bisa kanan, bisa kiri. Kalau kamu kidal bisa pakai kaki kiri ya. Kalau nggak kidal ya pakai kaki kanan ya. Sepak sila ini merupakan sebuah teknik dengan fungsi menerima maupun menendang bola takraw selama permainan berlangsung. Sepak sila ini juga diketahui menjadi teknik yang berfungsi untuk mengumpan bola takraw kepada teman setim. Bahkan teknik dasar ini juga perlu dikuasai oleh setiap pemain agar mampu melakukan serangan balik setelah lawan menyerang ya. Jadi nanti kalau sudah lawannya melakukan servis atau tekong, biasanya kamu hadang bisa dengan hiding, dengan mendada, membahu, terus dipakai sepak sila juga nanti juga bisa juga dengan cara smash. Smashnya dengan cara salto. Dengan syarat permainan ini kalau salto itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional, orang yang sudah terlatih. Untuk yang kamu masih dasar ya, teknik ini harus kamu kuasai terlebih dahulu. Selanjutnya membahu ya. Teknik membahu yaitu salah satu teknik dalam memainkan bola takraw dengan memakai bahu dalam upaya mempertahankan dari serangan pihak lawan yang mendadak, di mana pihak pertahanan dalam keadaan terdesak dan dalam posisi yang kurang baik. Ketika merasa dalam kondisi kurang baik, maka teknik membahu inilah yang bisa dipakai supaya bola yang datang terkontrol secara lebih baik. Bisa membahu, bisa mendadak dengan cara, bisa juga dengan heading ya. Pada banyak kasus gerakan bola yang di-smash atau lawan pasti cukup mengejutkan sehingga bola lepas kendali. Di saat terdesak ini teknik membahu sangat diperlukan oleh pemain dan akan menjadi guna ya. Banyak teknik ya. Jadi nanti kalau lawan itu smash bisa kamu juga harus blocking ya. Kalau dalam bola voli blockingnya itu pakai dua tangan, kalau pakai dengan teknik permainan sepak takraw biasanya blockingnya itu pakai kaki, bisa juga pakai punggung. Teknik dasar sepak takraw selanjutnya yaitu mendada. Teknik mendada yaitu dengan cara memainkan bola dengan memakai dada. Fungsi dari teknik mendada ini mengontrol bola supaya bisa dimainkan saat lawan men-smash. Bola akan datang dalam kecepatan yang tinggi dan serangan ini akan begitu mendadak. Dan saat posisi kita tepat dalam menggunakan dada,
lebih baik gunakan teknik mendada ini untuk menerima sekaligus mengendalikan bola datang ya. Jadi teknik mendada ini bisa istilahnya mengerem ya. Jadi biasanya kalau ada smashan ini ya mendada ini sebagai cuman menahan bola dengan bantuan. Kalau smash sangat keras sekali, posisi depan, apit kanan, apit kiri itu harus blokir atau blocking ya, dengan cara pakai kaki, pakai punggung. Teknik selanjutnya yaitu teknik dasar sepak takraw selanjutnya heading. Itu bisa dikatakan menyundul, yaitu dikatakan bisa juga heading pakai kepala. Teknik main kepala atau heading merupakan teknik dalam takraw buat memainkan bola dengan memakai kepala. Fungsi dari teknik ini yaitu buat menerima bola pertama dari pihak lawan dan menyelamatkan bola dari serangan lawan. Jadi selanjutnya posisi bola biasanya ada di atas dan tak akan mudah untuk kaki pemain menjangkaunya. Itulah yang menjadi alasan mengapa teknik ini merupakan dasar yang permainannya perlu menguasai ya. Jadi teknik-teknik ini kamu harus kuasai terlebih dahulu. Teknik dasar selanjutnya yang terakhir yaitu teknik dasar sepak takraw sepak kuda. Sepak kuda adalah seperti kuda ya. Maksudnya kakinya ya, dimaksudkan seperti sepak kuda. Nanti bisa dilihat di videonya ya. Sepak kuda atau kura merupakan teknik dasar pada sepak takraw di mana punggung kaki adalah bagian yang perlu kita gunakan. Fungsi dari teknik ini juga adalah sebagai pengembalian bola dari serangan lawan. Penggunaan sepakan ini adalah supaya kita bisa mengambil bola di posisi yang rendah. Ya, jadi kamu kuasai ini teknik-teknik ini harus kamu kuasai ya. Jadi harus dilatih terlebih dahulu ya. Kalau kamu sudah menguasai teknik-teknik dasar ini, kamu bisa bermain dengan sempurna. Nah, setelah kamu mendengar paparan dari Pak Guru, mudah-mudahan kamu paham dan nanti kamu bisa menjelaskan dengan jelas ya, dengan cara melihat videonya nanti ya. Tugas untuk kamu yang pertama ya, seperti biasanya, jelaskan dengan lengkap langkah-langkah dalam melakukan teknik dasar sepak takraw yang telah dijelaskan oleh Pak Guru tadi ya. Menggunakan bahasamu sendiri dengan runtut dan jelas, yaitu tentang sepak sila yang pertama, kedua membahu, mendada, heading, dan sepak kuda ya. Yang Pak Guru minta adalah langkah-langkahnya ya dalam sepak sila itu bagaimana ya. Contoh di bawah ya, contoh jawaban. Benar ya, sepak kuda cara berdirinya kamu bagaimana, kaki yang digunakan, kaki yang mana, bolanya bagaimana ya, itu kamu jelaskan. Bukan pengertiannya ya. Ingat ya, jangan salah mengartikan. Dan tolong kalau ada tugas kamu kerjakan dengan baik. Jangan dibiarkan ya, cuman dianggap angin lalu ya. Semuanya ini nanti menuju ke kenaikan kelas kamu ya. Kalau kamu tidak memperhatikan semuanya ini, nanti kenaikan kelasmu bisa terganggu ya. Semuanya terserah kamu sendiri. Pak Guru minta semuanya kamu, saudara kamu untuk tetap semangat, patuhi protokol kesehatan ya, sering cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker karena virus corona ini tidak berbentuk dan tidak berbahu. Mudah-mudahan kamu paham. Mungkin ada salah kata yang kurang sempurnanya Pak Guru dalam menyampaikan pelajaran ini. Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Jaya dalam rangka
Kita membuat video sederhana ya, teknik dasar dari sepak takraw. Seperti yang sudah kamu ketahui, sudah kamu laksanakan yang dulu, mungkin kamu sudah membaca, melihat sekilas teknik dasar dari sepak takraw. Maka dari hari ini kita coba buat video teknik dasarnya. Teknik dasarnya sepak takraw kamu sudah tahu, yaitu sepak sila, membahu, memaha, mendada, feeding atau menyundul, dan sepak kuda ya. Nanti Pak Guru ceritakan, Pak Guru gambarkan, Pak Guru peragakan satu persatu. Jadi yang pertama dari sepak sila ya, perhatikan gerakan dari sepak sila kamu lakukan berulang-ulang ya, sebagai teknik dasar. Kalau kamu bisa melakukan dengan sempurna, insya Allah semuanya bisa lancar ya. Sepak sila, perhatikan kakinya, kaki kamu seperti ini, orang bersila ya, seperti duduk ini ya. Bola dilempar ke atas, di sila ya. Nah, itu dilakukan berulang-ulang ya. Perhatikan gerakan membahu ya, lakukan dilempar di atas pundak kamu ya. Perhatikan ya. Gerakan selanjutnya adalah gerakan mendada ya. Perhatikan ya, ini dilakukan untuk ngerem ya, kalau ada semesan, semes yang tanggung. Tapi kalau keras bukan mendada, harus dengan blokir yang di depan namanya ya. Gerakan heading ya, sepak kuda ya, posisi bola 180 derajat di atas kepala ya. Jadi di atas ini ya. Jadi Pak Guru tidak bisa memeragakan karena ini bola-bola kulit, perlu latihan yang sangat sempurna ya. Jadi yang perlu kamu ketahui, ini kamu harus tahu ya, posisi kaki ini kalau bisa kakinya harus lurus ke atas seperti itu ya. Jadi Pak Guru sampaikan terima kasih atas perhatian kamu. Mungkin ada kesalahan kata, gerakan dan lain-lain, Pak Guru mohon maaf. Kamu tetap semangat, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Salam olahraga.